kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan menuju dinul Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara pada acara siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga ramah tamah, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari tuan rumah kepada Bapak Syarif Hidayat, Sarjana Hukum Islam, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang saya hormati Bapak Syarif beserta Ibu dan keluarga besar. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf tata usaha yang pada hari ini sempat meluangkan waktu dan tenaga. Bapak Ibu, saya lanjutkan, yang pada hari ini meluangkan waktu dan tenaga untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Mari di awal kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menuju ke tempat ini dalam rangka mengantarkan, tetapi bukan mengantarkan yang terakhir kali, mengantarkan teman kita, salah seorang warga kita, yaitu Bapak Syarif Hidayat, Sarjana Hukum Islam, MPD, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita, meluangkannya waktu kita bersama-sama ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapat syafaat, apalagi pada bulan ini adalah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, ataupun bulan Maulid. Maka mari kita senantiasa berharap dan berdoa, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat dan istiqomah hingga akhir zaman. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Yang pertama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita hadir di tempat ini sebagai wujud dari kebersamaan.
kita hadir di tempat ini sebagai bukti bahwa kita satu keluarga. Nah, oleh karena itu saya selaku kepala sekolah dan pimpinan institusi memang meminta kepada Bapak dan Ibu untuk bisa meluangkan waktu, karena kegiatan ini tidak kita lakukan setiap hari, kegiatan ini tidak kita lakukan setiap minggu. Hanya secara kebetulan hari ini, hari Sabtu tanggal 22, ini momen yang kita pilih, sehingga kemarin saya memang menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tidak ada alasan apapun untuk tidak bisa ikut bersama-sama mengikuti kegiatan pertemuan keluarga yang kita kemas sekaligus sebagai momen untuk mengantarkan teman kita, saudara kita ke tempat tugasnya yang baru, walaupun mengantarnya cukup di rumah saja. Maka Bapak dan Ibu, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi apa yang saya harapkan. Artinya Bapak dan Ibu betul-betul melaksanakan apa yang sudah kita programkan. Karena Bapak dan Ibu, ada dua hal penting yang perlu Bapak Ibu ingat. Pada mungkin ya. Kok mati? Ada dua hal penting Bapak dan Ibu yang harus selalu kita ingat dan kita jadikan sandaran sebagai seorang abdi negara atau sebagai seorang aparatur sipil negara ASN, termasuk juga yang honorer. Apa dua hal ini Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah profesionalitas di dalam bekerja. Kita harus profesional Bapak dan Ibu. Jangan kita profesional ketika misalnya ada pimpinan, ada pengawas, ada tamu, baru kita profesional misalnya. Tapi di luar itu Bapak dan Ibu tidak profesional atau biasa-biasa saja. Maka syarat yang pertama ini harus kita selalu tanamkan di dalam diri kita. Sikap profesionalitas dalam bekerja. Bapak dan Ibu terpilih menjadi guru, Bapak dan Ibu terpilih menjadi staf tata usaha. Maka di mana profesionalitasnya? Kita harus selalu denungkan itu di dalam diri kita masing-masing, supaya kita melaksanakan tugas itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan, baik secara kedinasan ataupun secara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu akan diminta pertanggungjawaban. Satu, pertanggungjawabannya kepada kedinasan. Yang kedua, pertanggungjawabannya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita profesional, insya Allah kita tidak akan punya beban, karena kita sudah melaksanakannya tugas dengan baik. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, hal penting yang kedua, sebagai orang yang bekerja di institusi pemerintahan, selain profesionalitas Bapak dan Ibu adalah loyalitas. Loyalitas ini Bapak dan Ibu adalah, kalau di bahasa Madurakan, toroca. Loyal terhadap pimpinan, loyal terhadap tugas profesinya. Kalau Bapak dan Ibu loyal terhadap tugas dan profesinya, maka Bapak dan Ibu akan mengikuti peraturan seperti Bapak dan Ibu akan tetap dipaksa untuk masuk, hadir ke sekolah, kecuali sudah dipasang infus. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu.
Makanya ketika di awal bertemu kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat sehat oleh Allah. Itu loyal terhadap profesi. Mungkin temuni Reni misalnya, temuni Reni pas izin Pak anak bu, di Reni Pak Komat. Harus tetap profesional, loyal Bapak, loyal terhadap profesinya. Kemudian yang kedua, loyal terhadap pimpinan. Kalau menurut istilah bapak-bapak yang di dinas itu menyampaikan begini, ketika kita sedang ada pertemuan kepala sekolah itu disampaikan begini Bapak dan Ibu ada pada posisi diperintah. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau diperintah, jangan ada di tempat ini. Maka kita harus patuh sami'na wa ata'na terhadap pimpinan. Misalnya Bapak dan Ibu menyampaikan, saya tidak bisa Pak melaksanakan tugas ini, misalnya pimpinannya, tapi ketika diberi tugas kemudian saya tidak sanggup Pak dengan tugas ini, tidak mampu Pak saya di bidang ini, itu tidak loyal berarti. Nah ini maka saya mengingatkan kepada diri saya sebagai bawahan dari dinas pendidikan dan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sebagai atasan, dua hal ini penting Bapak dan Ibu. Profesionalitas dan loyalitas ini sangat penting. Profesional ini berkenaan dengan kemampuan seseorang. Maka Bapak dan Ibu ketika ada informasi guru penggerak, tidak ada yang respon. Padahal ke depan mudah-mudahan tidak ada perubahan regulasi. Guru penggerak ini masih tetap Bapak Ibu yang muda-muda. Kalau yang sudah tua-tua seperti siapa yang tua-tua? Ada yang tua ya sebetulnya di sekolah itu. Kalau kepala sekolahnya sudah tua karena usianya sudah 51. Oh sama ya. Berarti bebas ya Bu Haja ya. Kalau sudah 50 ke atas sudah bebas ya. Tidak juga Bapak dan Ibu. Justru yang masuk di calon guru penggerak itu yang usianya ya memang didominasi oleh teman-teman yang muda-muda karena memang butuh spirit, butuh semangat. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika ada pendaftaran CGP ke-8, mari kita mencoba. Karena dari SMP Pagong tidak ada sama sekali. Justru yang di Pergantengan itu ada. Pak Sarbini ini guru penggerak ini. Teman-teman yang dari Pagong justru tidak ada. Makanya kita tangan Bu Susan, untuk Bu Mai, untuk teman-teman yang lain, Bu Esa, Bu Jila, termasuk teman-teman yang lain sangat diharapkan untuk bisa ikut karena sertifikat guru penggerak itu bisa menjadi prasyarat untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Kalau pengajar praktik yang bagi kepala sekolah dan sebagian guru itu bisa dipakai untuk persyaratan pengawas. Maka kalau Bapak dan Ibu punya kompetensi, punya kemampuan, punya kemauan untuk menjadi seorang kepala sekolah, ini pintu masuk yang pertama melalui guru penggerak dan pengajar praktik. Ini profesional Bapak dan Ibu. Kalau loyalitas ini tadi, kepekaan untuk taat terhadap pimpinan. Dua hal ini penting Bapak dan Ibu supaya kita ini bisa nyaman bekerja, bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Maka sekali lagi saya berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu karena kebersamaan itu butuh pengorbanan Bapak dan Ibu. Untuk hadir ke tempat ini sebagai wujud dan bukti bahwa kita ini satu keluarga butuh pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Waktu. Kita meluangkan waktu. Apalagi yang kedua, tenaga. Bahkan finansial kita korbankan. Tetapi itu tidak ada artinya karena kebersamaan itu, kekeluargaan itu lebih berharga daripada yang 3
tiga yang kita sebutkan tadi. Apalagi disebutkan ketika kita laksanakan ini sebagai bentuk syukur, maka insya Allah, dan mari kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambah. Tetapi barang siapa yang kufur, yang mengingkari nikmatku, maka tunggu azab akan datang. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab, sehingga apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak dan Ibu, saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sarip yang sudah mencurahkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk didharma baktikan di SMP Pakom, termasuk juga kepada Ibu yang selalu memberikan pendampingan. Karena sehebat apapun Pak Sarip sebagai seorang guru, tetapi tidak mendapat pendampingan, tidak mendapat respon yang positif, yang sama-sama memberikan energi positif kepada pasangannya, maka Pak Sarip juga tidak akan mampu untuk memberikan yang terbaik. Tetapi alhamdulillah, selama ini, selama Pak Sarip mengabdikan diri di SMP 1 Pakom, Ibu sebagai keluarga ternyata selalu memberikan pendampingan. Buktinya apa? Pak Sarip mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sampai akhirnya harus mutasi ke tempat yang baru. Dan saya izinkan, memang berkali-kali Pak Sarip menyampaikan kepada saya, termasuk ada satu lagi guru yang juga minta untuk diproses, tetapi baru Pak Sarip yang saya berikan rekomendasi karena pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Sehingga sekali lagi, mudah-mudahan dharma bakti yang diberikan oleh Pak Sarip terhadap kemajuan sekolah ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik dan diterima. Siapa tahu dengan ikhlas mendidik anak, akan ada anak-anak yang menarik kita masuk ke surga. Dan ini tentu harapan kita bersama. Maka tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali saya bersama teman-teman berdoa, mudah-mudahan Pak Sarip di tempat yang baru, di tempat tugasnya yang baru, nanti senantiasa diberi kemampuan untuk menjalankan setiap amanah dengan baik, senantiasa diberi kesehatan supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan yang paling penting, setiap apa yang dilakukan ini bermanfaat untuk Pak Sarip sekeluarga, untuk tempat tugas yang baru, dan untuk kemajuan bangsa ini terutama. Oleh karena itu, mari kita saling berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga di SMP Pakom dengan ditinggalkannya oleh Pak Sarip akan ada orang yang menggantikan posisi Pak Sarip, dan insya Allah doa Pak Sarip juga sama dengan saya, ditinggalkan oleh Pak Sarip, tetapi kehidupan proses perjalanan pendidikan di SMP Pakom itu juga akan lebih baik ke depannya. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menegaskan bahwa sebagai seorang abdi negara, orang yang bekerja di institusi pemerintahan, dua hal itu sangat perlu kita selalu tanamkan di dalam diri kita, profesionalitas dan loyalitas. Tanpa itu Bapak dan Ibu bukan tempatnya berarti di sebuah institusi yang harus mengedepankan profesionalitas dan loyalitas.
Kalau profesionalitas dan loyalitas dianggap sesuatu yang memberatkan, maka berarti bapak dan ibu salah kamar, salah rumah. Mestinya masuk di kamar sebelah, kok ternyata kesasar di kamar ini. Maka karena sudah terlanjur kesasar masuk kamar ini, maka silahkan beradaptasi, silahkan menyesuaikan, sehingga bapak dan ibu bisa mengembangkan potensi, memantapkan profesionalitas dan loyalitas, sehingga menimbulkan kenyamanan dan keberhasilan di dalam